Ikhwatul iman rahimakumullah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa din ini mempunyai atau mencakup makna yang sangat-sangat luas dan juga sangat kompleks. Maka tidak aneh bagi kita ketika kita membaca ayat suci Al-Quran, maka kita akan menemukan banyak sekali kata-kata din di dalam Al-Quran, yang mana artinya juga berbeda-beda. Tidak melulu mempersoalkan tentang peribadahan saja, tapi din ini mencakup konsep-konsep pemikiran yang lebih luas. Maka apa saja di antara kata-kata din, makna-makna din tersebut yang di dalam Al-Quran? Yang pertama adalah bermakna undang-undang raja, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat 76 yang bunyinya, fabada'a bi'awiyatihim qabla wi'a ahi summa stakhrajaha min wi'a ahi kadzalika kidna li yusufa ma kana liya'khuza akhahu fi dinil malik illa ayyasha Allah. Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami atur untuk mencapai maksud Yusuf. Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja kecuali Allah menghendakinya. Ya. Dan juga ada makna din yang kedua, yaitu bermakna hukum pidana, ya. Seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surah An-Nur ayat kedua, yaitu az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khuzkum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan din Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ada juga makna selanjutnya, yaitu bermakna ideologi yang bersifat memaksa. Jadi harus benar-benar dijalankan. Kalau tidak dijalankan, maka Allah tidak akan meridhoinya, seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 83, yaitu afa ghayra dinillahi yabghuna walahu aslam man fis samawati wal ard tau'an aw karhan wa ilaihi yurja'un. Maka apakah mereka mencari din yang lain dari din Allah, padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Masih dalam surat Al-Imran ayat ke-19, yaitu innad dina indallahil Islam, sesungguhnya din yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Dan juga dalam surat Az-Zumar yang berbunyi ala lillahi dinul khalis, ingatlah hanya kepunyaan Allah din yang bersih dari syirik. Quran surat Az-Zumar ayat 3. Makna selanjutnya daripada din adalah bermakna politik atau kekuasaan, sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Waqiah ayat 86. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula in kuntum ghayra madinin." Maka mengapa jika kamu tidak dikuasai oleh hukum Allah? Makna din selanjutnya yaitu bermakna daerah tertib hukum atau teritorial, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 123 yang berbunyi, qala fir'aunu amantum bihi qabla an azana lakum inna hadza lamakrum makartumuhu fil madinah lituhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun. Firaun berkata, apakah kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya perbuatan ini adalah suatu muslihat yang telah kamu rencanakan di dalam kota ini untuk mengeluarkan penduduknya daripadanya, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini. Dan juga dalam surat Yasin ayat ke-20,
Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas-gegas ia berkata, hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Makna din yang selanjutnya yaitu bermakna budaya atau tradisi, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Al-An'am ayat 137. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatla auladihim syuraka'uhum liyurduhum waliyalbisu alaihim dinahum walau sya'allahu ma fa'aluhu fazarhum wa ma yaftarun. Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang yang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka dinnya. Dan kalau Allah menghendaki niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka adakan. Jadi mengapa dimaknai sebagai budaya ataupun tradisi sebagaimana kata sebelumnya ya. Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang yang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka. Jadi pada saat zaman dahulu kala, di zaman Fir'aun, zaman raja-raja terdahulu, bahkan sampai zaman orang-orang kafir Quraisy memandang bahwa membunuh anak-anak, terutama anak-anak perempuan di zaman kafir Quraisy itu adalah hal yang dianjurkan, karena mereka menganggap bahwa anak-anak perempuan ini adalah aib bagi keluarganya. Maka dengan membunuhnya mereka akan hilang daripada aib tersebut, seperti itu. Maka ayat ini menegaskan dan juga menampar daripada kegiatan-kegiatan mereka atau apa yang mereka percayakan di zaman dahulu itu. Ikhwatu iman rahimakumullah, makna din selanjutnya yaitu bermakna sebagai kegiatan sosial. Di dalam surat Al-Maun ayat 1 dan juga 2 disebutkan bahwa ara'aital ladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan din itu? Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Dan juga makna din selanjutnya yaitu bermakna agama, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Dan yang terakhir adalah sebagai bermakna pendidikan, sebagaimana yang disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 122 yang berbunyi wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fiddin wal yunziru qaumahum iza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin itu pergi semuanya ke medan perang ya. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang din dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya ya. Jadi itulah beberapa makna-makna din di dalam Al-Quran. Maka di sini juga disebutkan bahwa dinul Islam atau din Allah ini telah sempurna sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat ketiga, yaitu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu dinmu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu sebagai din bagimu.
Maka ihwatu iman rahimakumullah, setelah kita mengetahui dan juga mempelajari apa itu din beserta makna-makna yang terkandung di dalamnya, maka masihkah kita mencari din selain daripada dinul Islam? Maka hal ini sudah Allah SWT terangkan dalam surat Ali Imran ayat 85 yang berbunyi, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirah minal khasirin. Barang siapa mencari din selain daripada dinul Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima din itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi.